20 tahun yang lalu, kedamaian keluarga Rakai sempat terusik karena sebuah peristiwa yang memilukan. Savitri yang saat itu tengah dalam perjalanan menjemput Dika di sekolah, mengalami sebuah kecelakaan di mana dia tanpa sengaja menabrak pengemudi becak yang ada di depannya. Naas, pengemudi yang bernama Slamet itu tewas di tempat kejadian. Savitri mengalami luka di sekujur tubuhnya. Sedangkan Arini yang saat itu berumur 2 tahun, tak mengalami luka apapun. Slamet meninggalkan seorang istri yang bernama Warni dan seorang putri yang berusia 2 tahun, bernama Arimbi. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, Savitri terbukti melakukan kelalaian melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Rakai saat itu berupaya mengajukan perdamaian. Gayung bersambut. Warni bersedia tidak melakukan tuntutan. Rakai dan Savitri akhirnya meminta keduanya untuk tinggal bersama mereka. Rakai juga berjanji akan menanggung biaya pendidikan Arimbi hingga lulus kuliah. Kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga besar Rakai. Pasangan suami istri itu tak pernah membeda-bedakan perlakuan Arini dan Arimbi. Seiring berjalannya waktu, Arimbi dan Arini bagai dua sisi mata uang yang tak bisa lepas. Arini sangat menyayangi Arimbi. Rakai dan Savitri sering menasehati ketiga anak mereka agar selalu mengalah pada Arimbi. Arimbi sudah kehilangan semuanya. Jadi mama harap kalian mau mengalah demi dia. Tanpa disadari oleh Savitri, jauh di dasar hati Arini, ada rasa tidak terima. Orang tuanya begitu mengistimewakan Arimbi. Dirinya dan juga adiknya Arjuna merasa dikesampingkan. Namun keduanya memilih untuk diam dan mengalah. Suasana ruang keluarga Rakai Bimantara saat itu, diliputi ketegangan, kemarahan dan tangis kesedihan. Rakai Bimantara sendiri tak bisa menyembunyikan kegundahan hatinya. Sedangkan Savitri hanya bisa menangis dalam pelukan Arjuna. Bisa kamu jelaskan kembali tentang kegilaanmu ini, Mahardika? Bagaimana bisa kamu yang telah bertunangan dengan putriku ternyata berniat akan menikahi putriku yang lain? Jawab. Warni dan putrinya Arimbi, tak mampu lagi menyembunyikan ketakutannya. Mereka duduk sambil berpegangan tangan cukup erat. Sedangkan Mahardika menguatkan dirinya untuk menatap lekat wajah lelaki yang sangat dihormatinya itu. Maafkan Dika, Papa. Maaf jika harus menyembunyikan ini semua. Tapi Dika hanya mencintai Arimbi. Dika tidak bisa membohongi Arini lebih lama lagi. Tapi kenapa kamu menutupi ini semua? Pernikahan kalian kurang 1 bulan lagi. Petik 2. Mahardika memilih untuk bersimpuh. Di hadapan ayah angkatnya itu. Tak ada niatan dalam dirinya untuk menyakiti keluarga Bimantara. Namun ia tak kuasa menyambut kebaikan serta perhatian Arini. Ingin rasanya dirinya menekan rasa cinta terhadap Arimbi, tetapi semua itu urung terjadi. Kian hari, cinta keduanya semakin besar. Masih ingat dalam ingatan Dika, bagaimana sedihnya Arimbi ketika dirinya memutuskan untuk bertunangan dengan Arini. Gadis yang sangat ia cintai itu berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa cemburu dan sakit hatinya. Mahardika ingin berteriak saat itu. Tetapi ketika melihat tawa bahagia Rakai dan Savitri, Mahardika hanya bisa terdiam dan berusaha menutupi kesedihannya. Arini gadis yang sangat cantik dan juga pintar. Di usianya yang baru saja 19 tahun, ia telah mendapatkan gelar sarjana dengan predikat summa cum laude. Dia juga gadis yang nyaris sempurna. Anehnya, hati Mahardika sama sekali tak bergetar kepadanya. Hatinya telah jatuh pada pesona sederhana Arimbi. Keduanya pun menjalin kasih diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain. Maafkan saya, Tuan Nyonya. Saya yang bersalah.
Saya siap mundur dan meninggalkan Dendika. Asalkan Nona Arini dan Dendika bahagia. Safitri berlari dan segera memeluk Arimbi. Safitri sangat menyayangi Arimbi. Wanita itu terkadang menyadari bahwa kasih sayangnya lebih tercurahkan kepada Arimbi daripada Arini. Jangan panggil kami dengan sebutan itu, Nak. Itu melukai perasaan kami. Arimbi sudah seperti anak mama dan papa. Rakai tak tega melihat pemandangan menyedihkan yang ada di depannya. Lelaki itu pun mengikuti langkah istrinya dan memeluk keduanya. Dengan penuh rasa kasih sayang, Rakai mengusap lembut surai hitam panjang milik Arimbi. Sedangkan Warni sudah tak mampu lagi berkata apapun. Menikahlah kalian berdua. Aku sendiri yang akan menikahkan kalian. Mulai besok segera urus administrasi pernikahanmu, Dika. Sisanya, biar papa dan mama yang menyelesaikan. Tidak, Tuan. Biar anak saya yang tidak tahu diri ini yang mengalah. Cukup sudah kebaikan Tuan dan Nyonya kepada kami. Kami tidak pantas mendapatkan ini semua. Warni, bagi kami Arimbi adalah anak kami juga. Cinta antara Arimbi dan Dika itu suci. Dan kami memaklumi itu semua. Tapi Nyonya,